macam turun ya. Dan yang saya hormati Bapak Kapolres atau Bapak Kompol Haji Imam Salihah yang hadir bersama kita bersama rombongan Polres Tanjung Balai. Alhamdulillah beliau ini senantiasa berdakwah, senantiasa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi luar biasa. Mudah-mudahan barokah hidup beliau dan seluruh jajaran terutama yang itu adalah jemaah-jemaah kita semua. Yang saya hormati seluruh jemaah, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir, juga rekan-rekan dari Dewan Masjid Indonesia, ada sekretaris umum, ada bendahara, ada juga wakil-wakil ketua dan rombongan lainnya. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Alhamdulillah kita puji Allah dengan nikmat iman Islam, terutama juga nikmat umur kesehatan, kita dapat kumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjemaah. Alhamdulillah banyak juga orang mau berjemaah subuh tapi tidak tak mampu, asam urat lah, itulah segala macam, kencing manis banyak, tak bisa ke masjid, tapi kita masih sehat. Alhamdulillah, mari kita laksanakan terus ini. Salat subuh ini merupakan satu salat yang istimewa. Walaupun semua istimewa, tapi lebih hebat salat subuh ini, ujiannya besar. Juga salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ringkas saja, nasihat-nasihat tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Wakil Kapolres. Mari kita ikuti anak-anak kita, terutama pemuda remaja kita hendakkan dari narkoba dan segala macamnya. Alhamdulillah di masjid ini walaupun jamaah tak begitu banyak, tapi ada anak-anak. Istimewa ini, ada anak-anak. Jadi insya Allah kita yakin di masjid ini nanti akan lahir generasi-generasi muda kita yang mengurus masjid ini. Alhamdulillah. Jadi yang pertama kami ingin sampaikan, kami ini Dewan Masjid namanya. Dewan Masjid Perkumpulan atau organisasi Dewan Masjid Indonesia. Kalau di kota ini saya ketuanya. Kalau di tingkat provinsi Pak Irhamuddin, kalau di tingkat pusat namanya Pak Yusuf Kala. Jadi organisasi ini sudah lama, independen, tidak ada masalah politik-politik. Yang penting adalah satu tujuannya, yaitu bagaimana kita semua bersama dengan BKN. BKN itu adalah pengurus Dewan Masjid. Bersama BKN, Badan Kemakmuran Masjid, itu bisa sama-sama memakmurkan masjid. Nah itu tujuannya. Jadi dibuat pun Dewan Masjid ini, atau juga yang paling menyentuh ke masyarakat itu namanya BKN, adalah bagaimana kita bisa memakmurkan masjid. Karena di dalam Al-Quran dikatakan maka lil musyrikina ayyamuru masajid Allah. Tidak mungkinlah orang kafir memakmurkan masjid. Maka orang musyrik memakmurkan masjid tak mungkin. Syahidina ala anfusihim milku, karena mereka masih belum bersyahadah. Ya, masih nyata di diri mereka itu kekufuran. Fahbitat amaluhum, tak dihitung amal mereka. Fahum binnari khalidun, mereka kekal di neraka. Itu Al-Quran. Baru ayat berikutnya, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Nah inilah kita ini. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu adalah siapa yang mengaku beriman kepada Allah. Jadi kalau sudah mengaku beriman kepada Allah, tugas pertama apa? Yang percaya kepada Allah, Rasul dan rukun iman itu, untuk melaksanakannya itu apa? Memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Yang memakmurkan
illallah, dan tak ada yang perlu ditakutinya kecuali Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga itulah mereka yang mendapat petunjuk. Itu surah At-Taubah ayat 18. Jadi banyak lagi itu dalil dari Al-Quran. Kita wajib memakmurkan masjid. Jangan kata lagi dari hadis-hadis. Man bana baita masjidan, siapa yang membangun masjid, banallahu lahu baitan fil jannah. Ya, siapa yang membangun masjid, nanti dia akan dibangunkan istana, sebuah istana di surga. Itu banyak hadis. Jadi oleh karena itulah kami mengajak mari kita makmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu memang ada 3 sisinya. Satu, makmur pengurusnya, maksudnya ada pengurusnya. Jangan tak ada pengurusnya pula. Ada ketua, ada imam. Dari imam dikatakan sakit. Ya, kalau sakit mungkin yang lain bisa menggantikan, pastilah. Tapi karena tadi ada saya mungkin menghormati tamu, dipersilakan saya. Kita yakin pasti ada. Jadi itulah kita. Ada pengurusnya, ada bendaharanya, lengkap semua. Kalau mati sudah kepengurusan, maksudnya kepengurusannya sudah tak hidup lagi, SK-nya itu diperbaharui, musyawarah lagi. Insya Allah kalau BKM itu 5 tahun. Kemudian makmurkan masjid ini juga dibangun. Alhamdulillah kalau masjid ini masjid syuhada, ya, syuhada Kelurahan Gading, Kecamatan Datu Bandar Timur ini masjid yang tua ini juga, masjid lama ini, tapi alhamdulillah masih bagus, ya masih indah. Dan ini dulu waktu dibangun sangat terkenal, karena besar tiangnya pun tak ada. Terkenal dulu ini masjid mana itu syuhada, di mana Sumenbo, masjid Palu itu, ini. Alhamdulillah, mari kita makmurkan ini. Dan kalau bangunan saya kira sudah mantap, apalagi punya lapangan luas. Pernah juga MTQ ini ya, MTQ dekat kota. Dan yang ketiga, sisi ketiga memakmurkan masjid itu adalah mengisinya dengan jamaah ibadah. Jamaahnya banyak. Jadi jamaahnya banyak. Jadi kalau jamaahnya itu banyak, berarti harus ada kegiatan-kegiatan. Pertama, kegiatan ibadah. Tentulah sholat 5 waktu. Tak berhenti beribadahnya 5 waktu. Digilir. Kemudian apa? Ada selain dari ibadah, apa kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini sangat penting. Apakah di sini dibikin hari-hari besar Islam? Apakah di sini bersedekah anak yatim, apakah di sini khitanan masal atau apa semua. Jadi kegiatan-kegiatan itu menjadi pusat masyarakat. Dan itulah masjid yang dikatakan makmur. Makmurnya masjid itu kalau memang banyak masyarakat. Kalau banyak memang penggunanya, banyak orang yang beribadah di dalamnya. Dan ini semua tidaklah berlaku masjid kita saja, seluruh se-Indonesia itulah kita. Jadi tantangan kita adalah bagaimana memakmurkan masjid. Kalau untuk Tanjung Balai, fisik bangunan masjid alhamdulillah sudah bagus, cantik-cantik, ya indah-indah. Bahkan mungkin juga banyak yang mahal-mahal. Jadi kalau ada satu kampung bagusan rumahnya daripada masjidnya, itu gejala tak bagus. Mudah-mudahan kalau kita tidak, memang bagusnya masjid kita mana-mana pun. Tapi yang jadi persoalan bagaimana kita bisa membuatnya menjadi makmur, ibadahnya, sosialnya. Makanya Dewan Masjid Pusat ada idiomnya, memakmurkan dan dimakmurkan. Memakmurkan masjid dan dimakmurkan. Memakmurkan sekali artinya siapapun kita haruslah memberi kepada masjid. Memberi tenaga, memberi pikiran, memberi kelapangan waktu. Kenapa?
Karena yang membalas nanti Allah, bukan jamaah yang membalas. Apalagi pengurus, nggak mampu pengurus membalas. Yang membalas kebaikan kita semua, masjid kita besarkan itu, kita beri itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa itu jadi sedekah jariah, mengalir? Ini dulu yang bawakan di sini, nah kita mengalir sama dia pahalanya. Walaupun dia sudah meninggal, mengalir sama dia. Oh, alhamdulillah. Bayangkan kalau kosong masjid di sana, mana mengalir? Nah, jadi kita tak aman. Nah, jadi amanah yang kita pegang itu bagaimana bisa mengalir kepada si pewakaf. Nah, kita pun begitu juga. Nanti kita meninggal, apa yang sudah kita buat ini, kita pernah mengurus masjid, kita pernah buat pengajian di masjid, berwakaf di masjid, itu semua mengalir kepada kita. Nah, itu yang dinamakan dengan ya amilus shalihat, falahum ajrun ghairu mamnun. Amal-amal soleh itu adalah pahalanya ajrun, terus ghairu mamnun, terus mengalir tak pernah putus-putus. Apalagi dia berupa benda, boleh berupa tenaga, itu mengalir. Jangan anggap tak ada bisa berwakaf, hidupku pun cukuplah untuk aku, tak bisa berwakaf. Tenaga sumbang. Kenapa? Tenaga itu nanti mengalir. Ya. Fa'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Itu tak bisa tenaga pikiran, tak bisa pikiran, ya unamaklah hadir ikut berjamaah, itu juga adalah memakmurkan masjid. Kalau pula ada kelebihan harta kita, alhamdulillah, pintunya kita yang buat, keramiknya kita yang mengantarkan, itu semua adalah sedekahun zariyah, mengalir. Bapak jemaah sekalian, ibu-ibu dan hadirin sekalian, jadi inilah sebenarnya yang ingin kami sampaikan, hanya mengajar. Hidup kita ini memang sering mendapat tantangan. Tak ada kita ini yang tak mendapat tantangan. Tantangan kita tadi bagaimana kita memahami masjid. Dan Al-Quran pun dikatakan, ya alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kamu menjadikan hidup, menjadikan mati, semua itu untuk menguji kamu. Siapa kamu yang lebih bagus amalnya, lebih hebat amalnya. Jadi tak ada yang tak punya tantangan. Jadi pengurus PKI ini pun mungkin banyak tantangan. Menghadapi jamaah, kadang-kadang jamaah ini banyak tingkahnya, banyak masalahnya. Itu juga. Nah, yang penting ada 3 hal yang harus dipegang. Apakah itu BKM-nya, apakah itu pengajiannya, ada 3 hal yang harus dipegang. Apapun kegiatan yang kita buat di masjid, yang pertama harus yaitu menambah ketaatan. Menambah ketaatan itu pertama. Kalau dia pengajian, dari pengajian itu bertambah banyak ketaatan orang, itu berarti patut. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apapun kegiatan yang kita lakukan di masjid itu harus juga memperkuat silaturahim. Jadi kalau kita buat sesuatu kegiatan di masjid, tapi dengan kegiatan itu banyak berkelahi, banyak yang tak cocok, itu diperhentikan. Bagaimana untuk kegiatan itu, tapi semua masyarakat mendukung. Apalagi pengajian, jangan dibuat pengajian. Kalau pengajian itu malah memutus silaturahim. Udah mengaji orang tak pernah datang lah. Baca maaf pun orang budaya. Ini tak betul. Itu pengajian tak betul. Harus silaturahim. Bertambah taat, bertambah kuat silaturahim. Dan ketiga, apapun kegiatan yang kita buat di masjid harus menambah wawasan kita tentang Islam. Wawasan, cara pandang kita tentang agama ini bagaimana. Itu didahului dengan adanya ilmu. Ilmu itu kan masih pengetahuan. Ilmu itu berproses dalam pikiran
Maka lahirlah cara pandang kita. Cara pandang kita yang luas, tidak sempit, mementingkan kepentingan masyarakat. Jangan ada lagi jamaah masjid mengatakan corona itu tak ada perlu itu. Ulah orang itu semua itu. Salah, menurut agama salah. Kenapa? Kita disuruh berikhtiar. Ikhtiar, memang ikhtiar kita Allah yang tahu. Tapi disuruh berikhtiar. Jangan ada mengatakan itu kan untuk Anda aturan saja itu semua. Tak benar itu. Tak bisa. Jadi kita BKM itu tugasnya itu meluruskan. Apa yang kita luruskan? Yang penting kan kita ikhtiar. Benar atau tidaknya ada orang pro kontra, ada menggunakan ini siasat orang-orang yang tertentu supaya laku vaksinnya. Itu tak urusan kita. Banyak juga yang mati kan. Nanti mendadak yang penting ikhtiar. Jadi itulah ada 3 kriteria kita mengelola masjid ini. Yang pertama, mari kita kelola, tapi semua kita kelola itu menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini sholatnya kurang, bertambah cukup. Yang selama ini tak berjamaah, bertambah berjamaah. Yang selama ini sedekahnya sedikit, bertambah banyak bersedekah. Nah, ini ketaatan-ketaatan. Yang kedua, bertambah banyak silaturahim, saling menyayangi, saling menyukai, timbul jamaah yang selalu membesarkan yang lain, bukan menghujat, yang selalu menebarkan persaudaraan, kasih sayang, bukan menebarkan permusuhan. Nah ini adalah apakah itu pengajian yang tua-tua, pengajian remaja, ini tugas kita. Yang ketiga ini tadi menambah wawasan kita. Mengkaji kita soal fikih, fikih ini rupanya banyak cabangnya. Fikih ini rupanya tempatnya berbeda-beda. Jadi kalau kita berbeda pendapat, marah kita sama orang lain, tak sepaham sama awak tinggalkan jamaah itu artikan kita wawasan kurang. Wawasan kurang. Padahal dunia fikih itu, fiqh itu berbeda-beda. Sebelum lahirnya fikih itu ada namanya usul fikih. Ada ilmu alat yang menggali fikih itu. Ada yang boleh dibedakan, ada yang tidak. Kalau hal-hal yang zonni, cabang-cabang boleh berbeda-beda. Ada berusuli, ada tidak, ada hubungan, ada tidak boleh. Tapi kalau yang pokok tak boleh. Solat 5 kali sehari semalam wajib, tak boleh berbeda. 4 kali lah tak bisa. Solat mesti bahasa Arab, bikin bahasa Indonesia lah, betul-betul kembali, tak bisa. Ada garisan-garisan. Nah, itu dunia fikih. Tauhid begitu juga. Tauhid juga ada. Ada kelompok namanya Jabariyah, ada namanya Asy'ariyah. Bahkan ada Syiah. Nah, ini menambah wawasan kita tentang agama. Apapun dia ceritanya, dan kita melahirkan wawasan itu, ya tentu akan melahirkan cara pandang terhadap agama. Cara pandang terhadap agama itu, itulah yang diharapkan melahirkan akhlak, melahirkan sikap sebagai seorang mukmin atau muslim yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Sekali lagi mari kita semua memperbanyak ibadah kita, terutama juga ibadah sosial kita di Masjid Indah dan yang mulia ini. Terima kasih kepada Anda BKM dan seluruh pengurus-pengurus yang ada. Terima kasih seluruh jemaah yang hadir menyambut kami dari Dewan Masjid Kota Tanjung Balai dan dari rombongan Polres Tanjung Balai. Insyaallah pada waktu lain kita akan bisa bertemu lagi. Mohon maaf atas segala kedatangan kami yang tak pada tempatnya dan tutur kata yang tak pas di hati, mohon kiranya dapat dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna ma'ana ya Allah ala jama'ah marhumah
وتقربنا من بعده تبركا معصوما واهدنا يا الله صراطا مستقيما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولمن واقف في هذا المسجد برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم